Salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan dua kitab yang kita bahas. Yang pertama kitab Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad ini berkaitan dengan keyakinan dan akidah. Hari ini kita akan membahas tentang kalau di sini dikatakan min asratis sa'ah khurujud dajjal. Tapi kalau di catatan dikatakan pembahasan mengenai mizan, timbangan. Kita akan bahas pembahasan ini. Kita berkaitan dengan apa yang terjadi pada hari kiamat. Nah, kita masuk pada al-mizanu lahu kifatan wa lisan tuzanu bil a'malu. Di hari kiamat nanti ada timbangan. Yang timbangan ini mempunyai dua kifah. Kifah itu kiri dan kanan ukuran seperti timbangan umumnya. Walisan dan ada yang di tengahnya. Jadi timbangan seperti itu. Akan ditimbanglah amalan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Adapun orang-orang yang berat timbangannya, merekalah orang-orang beruntung. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, mereka adalah orang-orang yang merugi. Khasiru anfusahum, rugi diri mereka. Fi jahannam khalidun, di dalam neraka mereka kekal. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan tentang hari akhir ada yang ditimbang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan sebesar apapun yang dia amalkan akan ditimbang. Kenapa timbangan ini harus ada? Dan mengapa amalan itu harus ditimbang? Karena di hari itu adalah hari keadilan. Dan mungkin ada kezaliman di hari itu. Maka timbangannya betul-betul, coba Pak, kalau kita diberikan keputusan, tapi kita nggak ngerti ukurannya. Kamu masuk neraka, menurut pertimbangan saya, ukurannya nggak jelas. Apa yang terjadi, Pak? Perdebatan pasti kan. Tidak terima dengan keputusan itu. Tapi di hari kiamat nanti, Allah sebenarnya sangat tahu dan pasti tahu orang ini berhak masuk surga atau masuk neraka. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada hambanya tentang keadilan di hari itu. Maka ditimbanglah amal. Kalau di sini katakan timbangnya amal. Di dalam hadis-hadis yang lain, ya, disebutkan man wada'ul mawazin al-qist liyaumil qiyamah fala tutlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Surat Al-Anbiya ayat 48 menegaskan lagi. Kami akan letakkan timbangan itu dengan keadilan di hari kiamat dan tidak ada yang dizolimi satupun. Walaupun dia beramal habbatin min khardal, sebesar biji sawit, ataina biha, kami datangkan amalan itu. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami akan menghitungnya di yaumul qiyamah. Surat Al-Anbiya ayat 48. Cuman yang jadi masalah, apa yang ditimbang? Apakah yang ditimbang amal? Atau catatan amal? Atau
orang yang ditimbang. Ini juga sudah kita selesaikan sedikit kemarin. Ijma' salaf, para ulama terdahulu telah sepakat tentang beriman kepada timbangan ini wajib. Dan dia betul-betul hakikat didatangkan timbangan yang memiliki dua neraca. Diletakkan di atas timbangan itu yang pertama amalan. Jadi agar timbangannya akurat, Pak, yang ditimbang itu berulang-ulang. Pertama yang ditimbang amalnya. Maka dikatakan tadi wanadha'ul mawazin, di surat Al-Mu'minun tadi, faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, yaitu amalannya. Tapi dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, itu tentang hadis bitaqah, hadis orang yang mempunyai 100 catatan kejelekan, sejauh mata mandang catatan kejelekan, lalu dibawakan satu kertas sebesar KTP catatan kebaikan, diletakkan satu KTP ini ternyata lebih berat daripada catatan kejelekan tadi. Di hadis ini berarti yang ditimbang catatan, bukan amalnya. Ya. Lalu di sini para ulama ikhtilaf. Atau sebelumnya lagi, dalam hadis yang lain ada sahabat Mu'ad ketika dia naik ke atas tangga, lalu terlihat oleh teman-teman yang lain kecilnya betis Mu'ad. Sahabat tertawa dengan betis Mu'ad yang kecil ini. Rasulullah mengatakan itu kecil tapi di yaumul qiyamah dia berat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ada orang di dunianya besar, tapi didatangkan di yaumul qiyamah dia tidak akan lebih daripada seekor lalat. Berarti dalam hadis ini ditimbang adalah badan. Kalau begitu mana yang benar di antara tiga pembahasan ini? Para ulama mengatakan tiga-tiganya benar dan tidak bertentangan. Karena tiga-tiganya ini adalah memastikan amalannya, catatannya, orangnya, semua ditimbang. Pengulangan timbangan ini sampai 3 kali ingin menegaskan bahwasannya penegakan timbangan di hari itu betul-betul adil. Cuman ikhtilaf ulama juga masalah timbangan ini. Apakah timbangan itu satu sehingga semuanya antri dengan timbangan-timbangan itu? Atau timbangan itu banyak? Ada yang mengatakan timbangan itu banyak sesuai umat dan jumlahnya. Karena amalan au a'mal tergantung amalannya. Karena tidak disebutkan di Quran kecuali bentuk jamak. Mawazin itu bentuk jamak dari mizan. Timbangan bahasa Arabnya mizan. Itu satu timbangan. Kalau mawazin itu berarti timbangan-timbangan yang banyak. Di Quran datang dengan lafadz mawazinu, timbangan-timbangan mereka. Kalau begitu, di yaumul qiyamah timbangan ini banyak. Ada yang mengatakan timbangan itu satu. Adapun lafadz yang menunjukkan banyak, mawazin, itu bukan timbangannya, tapi mauzun, yang ditimbangnya banyak. Amalannya banyak yang ditimbang. Jadi katakan jamak di situ atau bentuknya jamak karena timbangannya. Tapi Allah alam ya seolah-olah mengatakan yang ditimbang itu banyak dan timbangannya pun itu banyak. Telah sepakat para ulama dengan nas-nas seperti ini semua akan ditimbang. Catatannya, amalannya, dan orangnya. Itu pun kesepakatan para ulama. Di antara amalan yang memberatkan timbangan, apa saja amalan yang memberatkan timbangan? Yang pertama, berzikir kepada Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang berat di timbangan, ringan di lisan,
subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat ini memberatkan timbangan. Maka banyak berzikir kepada Allah memberatkan timbangan mukmin di yaumul qiyamah. Di antaranya juga yang paling memberatkan timbangan. Bahkan dengan amalan ini Rasulullah mengatakan ma asqal min mizanil mu'min yaumul qiyamah. Tidak ada yang paling memberatkan timbangan seorang mukmin di yaumul qiyamah min husnul khuluq, daripada akhlak yang baik. Ramah, menghargai orang, santun, bersimpat-simpati kepada orang lain, memuliakan tamu. Ini akhlak baik seperti ini, menjaga lisan, tidak menyakiti orang dengan lisan. Ini juga termasuk husnul khuluq, akhlak yang baik memberatkan timbangan di yaumul qiyamah. Setelah timbangan, apa yang terjadi? Nasyru dawawin, akan dibentangkannya catatan-catatan tadi. Sudah selesai timbangannya, begitu udah tahu hasilnya, akan diberikan catatan-catatan. Dawawin itu adalah catatan-catatan amal di hari kiamat yang akan dibagi. Kita akan dapat nih amalan kita masing-masing di hari kiamat. Secara syariat itu adalah masahif, lembaran-lembaran yang telah disiapkan, yang dicatat oleh para malaikat terhadap orang-orang yang mengamalkan perbuatan. Jadi ada malaikat yang mencatat. Setiap perbuatan kita, malaikat mencatatnya. Ini pun sama. Kenapa harus dicatat? Apakah Allah nggak tahu sehingga harus dicatat? Jawabannya Allah tahu. Apakah Allah lupa kalau nggak dicatat? Allah tidak akan pernah lupa. Lalu catatan ini apa fungsinya? Catatan ini adalah membungkam manusia yang suka lupa dengan perbuatannya. Dia nanti ingkari, kamu pernah begini? Enggak, kayaknya nggak pernah deh saya. Akhirnya dibuka catatan dia. Ini loh catatan kamu, tanggal sekian, bulan sekian. Catat semuanya. Maka pencatatan ini atau dibukakannya catatan ini namanya dawawin. Dalilnya pun itu kita harus yakini secara Alkitab, sunnah dan ijma' para ulama. Dalilnya Allah jelas mengatakan surat Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan kitab di tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Dia akan kembali kepada keluarganya dengan bahagia. Ini orang yang ngambil kitab dengan tangan kanan. Adapun orang yang mengambil kitab dari belakang punggungnya, dia akan mengatakan celaka aku. Wa yasla sa'ira. Dia akan dimasukkan neraka, dipanggang di neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Cukuplah mereka dulu di dunia bahagia dengan keluarga mereka. Ini dalil Quran akan ada kitab yang kita ambil berupa catatan. Sama seperti surat Al-Haqqah ayat 25 yang menegaskan ada catatan yang kita ambil. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang mengambil kitab dari tangan kirinya, maka mereka akan mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka akan mengatakan ya seandainya kitab ini enggak dikasih, celaka dia. Di dalam surat Insyiqaq dan surat Al-Haqqah ini jelas akan ada pemberian kitab. Bahkan dalam hadis Aisyah, dia berkata kepada Nabi, "Ya Nabi, hal tadkuruna ahlikum?" Qala amma fi salasa mawatin fala yudhkur ahadan. Ya Nabi, apakah nanti dia yaumul qiyamah kau akan ingat keluargamu wahai Nabi? Ini kata Aisyah. Maka Rasulullah mengatakan, adapun di 3 tempat tidak ada seorang pun yang mengingat orang lain. Yang pertama indal mizan, ketika ditimbang amalan.
hatta ya'lama ayakhuffu wa mizanu ayathqil, sampai dia tahu dengan jelas hasil timbangannya berat atau ringan. Yang kedua, inda tatayurus suhuf, ketika catatan-catatan itu diterbangkan, hatta ya'lama aina yaqa'u kitabahu biyamini aw shimali aw wara'a dhuhurihi, sampai dia tahu jelas apakah dia ngambil kitab dengan tangan kanan atau tangan kiri atau di belakang punggung mereka. Wa inda sirat, yang ketiga, di tempat yang orang lain gak bakalan ingat orang, itu adalah ketika sirat. Ketika diletakkan di jembatan di atas punggung api neraka sampai dia melewati sirat. Riwayat Abu Daud, Hakim, dan yang lainnya. Di tiga tempat ini manusia gak bakal ingat siapa-siapa. Jadi pembahasan juga, bagaimana cara mengambilnya? Cara mengambil kitab. Di dalam surat Al-Insyiqaq dikatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang yang mengambil kitab dengan tangan kanan. Ini mengambil dengan tangan yang terkuat dan mengambil dengan tangan yang baik, kanan. Dia akan masuk surga. Adapun mereka yang diambil dengan tangan kirinya. Ya, ini yang kedua. Seperti surat Al-Haqqah ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang diberikan kitab dengan tangan kirinya, mereka akan katakan, ya laitani lam uti, seandainya kau enggak diberikan kitab ini. Adapun pengambilan kitab yang ketiga, ini yang paling sulit dan paling jelek cara mengambilnya, yaitu mereka mengambil dengan tangan kiri dari arah belakang punggung mereka. Sama seperti atau yang berdalil dengan surat Insyiqaq. Ketika Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Adapun orang-orang yang mengambil kitab dari belakang punggungnya, dia akan mengatakan celaka. Ada tiga pengambilan kitab. Dengan tangan kanan mereka mukmin, dengan tangan kiri tapi di belakang itulah orang-orang pelaku maksiat. Dengan tangan kiri tapi diputar belakang punggung, inilah orang-orang kufur kepada Allah. Ada ulama yang mengatakan mengambil itu sebenarnya cuma dua cara, kanan atau kiri. Tapi orang-orang yang ngambil dengan tangan kirinya itu akan diputar dan cara mengambilnya dari belakang punggung mereka. Dan itu sesulit-sulit dan sejelek-jeleknya tempat mengambil. Ketika dia mengambil dengan tangan kanannya, walaupun dia belum baca, dia udah tahu. Karena dengan tangan kanan diberikan, berarti ini busroh, kabar gembira. Adapun orang-orang yang diberikan ke tangan kirinya belum dibuka, tapi dia udah ngambil dengan tangan kiri, dia pun tahu. Ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau seandainya aku nggak didatangkan kitab ini. Ini pengambilan kitab di yaumul qiyamah. Dan kitab itu tertulis semua amalan soleh Bani Adam. Adapun mereka yang catatan amalannya lebih baik, maka dimasukkan ke dalam surga. Adapun catatan amalan lebih jelek, dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian catatan amal ini, ya, dikatakan juga akan dihisab. Jadi antara timbangan, setelah ditimbang awal, kemudian diberikan catatan, kemudian dihisab dengan catatan itu. Jadi timbangan dulu baru hisab. Kalau timbangan tadi baru ngecek aja, oh ternyata yang berat ini. Kalau pemberian kitab itu udah jelas, ini catatan yang kamu bawa. Sebelum kamu ditanya, catatannya dibawa. Begitu dia diberikan kitabnya dengan tangan kanan atau tangan kiri, barulah dia dihisab, hitung. Kalau orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, apa kata Allah? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang dihisabkan dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisapannya mudah.
Berarti kalau udah mengambil tangan kanan, hisapannya mudah. Bagaimana dimaksud dengan hisapan yang mudah? Ada yang mengatakan dihisapnya mudah, tidak dibacakan semua catatan amalnya, cukup dibuka lalu dikatakan fayanqalibu ila ahli masrura. Kembalilah berkumpul dengan keluargamu dengan bahagia. Adapun orang yang dihisap dengan hisapan yang sulit, yaitu ditanya dengan cara pertanyaan yang detail, maka Rasul mengatakan faman hussiba udzib. Barang siapa yang dihisap, ditanya, pasti akan kena azab. Ada orang diberikan tangan kanannya, begitu diberikan tangan kanannya, dia tidak banyak dihisap, nggak banyak ditanya. Bahkan ada orang yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab. Orang yang dimasukkan surga tanpa hisap dan tanpa azab itu mendapatkan kitab dari tangan kanannya. Di antara amalan yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab adalah bertawakal kepada Allah. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam hadis, akan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum ya Rasul, siapa mereka? Rasul mengatakan, ladina yastarqun wa yatatayyarun wa la yaktawun wa la rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak berobat dengan besi panas, mereka tidak tatayur, mereka tidak minta diruqyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakal kepada Allah. Jadi sifat tawakal, berobat tapi tawakal, cari kerja, usaha tapi tawakal. Tawakal itu menggantungkan harapan penuh kepada Allah. Itu sebab seseorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun orang yang mengambil dengan tangan kirinya dan belakang punggungnya, udah ngambil pakai tangan kiri, diputar lagi di belakang punggungnya. Mereka akan mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Seandainya kami nggak dikasih catatan ini dan kami dulu nggak tahu apa itu hari hisab, hari kebangkitan. Berarti hisab setelah dibagikannya kitab. Kemudian disebutkan juga orang-orang yang diberikan dengan tangan kanannya, maka Allah akan kumpulkan dia bersama keluarganya. Jadi sebab salah satu seseorang dikumpulkan dengan keluarganya adalah dikarenakan dia hisabnya yasira. Di dalam surat Al-Insyiqaq Allah mengatakan fayanqalibu ila ahlihi masrura. Orang itu yang mengambil dengan tangan kanannya kitab, dia akan kembali dengan keluarganya bahagia. Kapan dikembalikan dengan keluarganya? Ada yang mengatakan nanti di surga. Dia tetap akan dikembalikan keluarganya. Adapun orang yang mengambil dengan tangan kirinya, mereka tidak dikembalikan kepada keluarganya. Bahkan Allah katakan wa kana, dahulu cukuplah di dunia mereka berbahagia dengan keluarga-keluarga mereka. Ini berkaitan dengan hisab, timbangan di yaumul qiyamah. Dan pasti kita akan ditimbang di yaumul qiyamah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung pada hari itu adalah orang yang tidak dihisab, tidak ditanya, cuma dikasih kitabnya. Dan kitab pun tidak terbuka. Orang yang paling merugi adalah orang yang di setiap catatannya ditanya dengan rinci. Maka di sini ada orang-orang yang terlambat masuk surga dikarenakan di sini di hisab ini mereka tertahan. Habis hisab ini kan setelah itu haud, telaga. Habis telaga nanti masuk sirat. Habis sirat ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tapi kalau dihisab di sini mereka tertunda. Bahkan dikatakan ada orang-orang kaya yang dihisab 500 tahun lebih lama daripada orang-orang fakir. Jadi orang-orang fakir sudah masuk telaga, sudah masuk kepada sirat, bahkan sudah ada yang masuk ke dalam surga, masih ada yang dihisab di dalam sebelum mereka masuk ke dalam telaga Rasulullah SAW. Ini adalah keyakinan kita, adanya timbangan di hari kiamat. Apa buah keyakinan dengan ini? Buah keyakinan dengan ini pertama adalah perbanyak amalan yang memberatkan timbangan kita di yaumul qiyamah.
Yang kedua, berat atau ringan timbangan di yaumul qiyamah bukan karena berat dan ringan yang kita lakukan. Tapi berat dan ringan di yaumul qiyamah itu sesuai dengan ketentuan Allah. Maksudnya begini. Banyak orang menganggap dirinya beramal berat, beramal banyak. Ternyata ketika ditimbang di sisi Allah sedikit, nggak banyak. Ada orang yang menganggap dirinya sedikit amalnya, tapi ketika ditimbang di sisi Allah menjadi banyak. Apa sebabnya? Di antara sebabnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal itu ikhlas karena Allah. Dan beramal itu sesuai contoh Rasulullah SAW. Kalau dia merasa banyak dan tidak ikhlas atau tidak ada contoh Rasulullah, banyak jadi habaan mansur, debu yang berterbangan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang mizan atau timbangan di hari kiamat. Ya, bentuk timbangan yang mempunyai dua kifah. Lalu dia punya lisan. Lalu yang ditimbang itu bisa jadi badan, bisa jadi catatan, bisa jadi amalnya sendiri. Dan timbangan itu banyak karena Allah mengatakan mawazin, berarti banyak timbangan. Dan setelah timbangan yang ditimbang pun kitab akan diberikan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian mereka mengatakan ya lait subura, celaka aku. Fasaufa yad'u subura. Mereka akan mengatakan celaka aku mengambil tangan dengan tangan kiriku. Ya, insyaallah di pertemuan akan datang di dalam akidah kita membahas telaga Rasulullah SAW. Apalagi amalan yang kadang-kadang memberatkan timbangan, Pak? Tadi kita sudah sebutkan dua. Yang satu zikir, yang satu lagi apa? Akhlak baik. Ma asqal min mizanil mu'min yaumul qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling meringankan seorang di yaumul qiyamah dibanding akhlak yang baik. Akhlak yang baik termasuk yang memberatkan timbangan di yaumul qiyamah. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya di dalam kitab Fawaidul Fawaid. Masuk kepada pembahasan sepertinya berkaitan dengan takdir ya. Al-qadru baina ifrat wa tafrit. Antara takdir dan kehendak. Terjemah Indonesianya apa itu makna ubudiyah. Tauhid ubudiyah. Oke. Al-qadar baina tafrit wal ifrat. Akan kita bahas perkataan Ibnu Qayyim tentang masalah qadar. Al-farqu bainal al-qadar itu ini salah satu keimanan yang wajib diimani, yaitu beriman kepada takdir. Al-qadar, takdir itu segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kita bahas di sini. Ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Farraqa baina hukum wal qada." Allah membedakan antara hukum dan keputusan. Wa ja'ala madha lil hukum wal 'adl lil qada. Adapun Allah jadikan yang berlalu itu untuk hukum dan keadilan itu untuk ketentuan. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala mengandung hukum dini wa hukum syar'i, hukum dunia dan hukum syariat. Wa hukmuhu kauni al-qadari. Hukum Allah kauni dan hukum qadari. Nau'ani nafidani fil 'abdi madiyani fih wa huwa maqhuru tahta hukmaini. Wa qad madaya fihi wa nafada fihi sya'a am aba. Walakin hukmul kauni la yumkinu mukhalafatuh. Wa amma dini asy-syar'i faqad yukhalifuh.
Nah, ini Imam Ibnu Qayyim ingin menjelaskan tentang qadha dan qadar. Perbedaan antara hukum qadha, antara hukum dan qadha, seolah-olah mengatakan ingin perbedaan antara qadha dan qadar. Adapun yang telah berlalu ketentuannya itu namanya qadar. Adapun ditentukan dan terjadi sekarang dengan adil itu namanya qadha. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala mencakup hukum dini wa syar'i wa hukmuhu kauni wa qadari. Hukum Allah secara dini dan syar'i, hukum Allah secara kauni al-qadari. Kalau saya mau teringkas gini deh. Apa bedanya qadha dengan qadar? Qadha itu keputusan yang terjadi. Qadar itu ketentuan di masa lampau. Kalau dibedakan. Sekarang untuk hari ini kita, kematian bagi kita adalah baru berbentuk qadar. Karena kita pasti mati. Tapi sudah mati belum? Belum. Ketika yang tertulis itu pasti terjadi, tapi belum terjadi, tapi dia pasti terjadi, maka tulisan itu dikatakan qadar. Begitu naudzubillah, begitu kita mati, terjadi nggak apa yang tertulis? Qadha. Itu namanya apa? Qadha. Berlangsungnya apa yang telah diputuskan berupa keputusan. Kalau masih berupa keputusan tapi belum berjalan atau belum berlangsung, belum teraplikasikan, itu namanya qadar. Dan qadar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama qadaru dini syar'i. Qadar din syar'i. Yang kedua qadar kauni qadari. Hukmu kauni qadari. Apa maksudnya? Dua keadaan ini berfaedah bagi seorang hamba madiyani fih, terhadap apa yang telah berlalu bagi dirinya. Wa huwa maqhurun tahta hukmaini qad madaya fih wa nafada fi sa'a am aba walakin al-hukmul kauni la yamkinu mukhalafatuh. Adapun perbedaan qadar kauni dan qadar syar'i, adapun qadar kauni itu qadar yang tidak mungkin bisa diselisih, pasti terjadi, itu qadar kauni. Adapun qadar syar'i itu dia belum pasti terjadi. Ini perbedaan qadar kauni dan qadar syar'i. Yang kedua perbedaannya, qadar kauni pasti terjadi dan belum tentu Allah cintai. Qadar syar'i atau maaf, qadar kauni tadi apa? Pasti terjadi belum tentu Allah cintai. Qadar syar'i belum tentu terjadi tapi pasti Allah cintai. Saya ulang lagi. Ada qadar kauni, ada qadar syar'i. Ketentuan Allah secara syar'i itu ketentuan yang berkaitan dengan kecintaan Allah. Maka perbedaannya, kalau qadar kauni itu pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Tapi pasti terjadi. Qadar syar'i belum tentu terjadi, tapi pasti Allah cintai. Sekarang kita menjadi orang Islam hari ini, dicintai oleh Allah tidak? Cintai oleh Allah tidak Islam kita? Cintai. Kalau begitu, hari ini kita telah ditakdirkan menjadi Islam. Takdir apa ini? Syar'i atau kauni? Hah? Syar'i. Karena takdir yang Allah cintai. Dan dia pun terjadi, maka dia kauni. Contoh lain. Keimanannya Abu Thalib, Allah cintai atau tidak? Cintai. Tapi pertanyaannya, terjadi atau tidak? Abu Thalib beriman? Tidak. Karena syar'i. Qadar
syar'i. Keimanannya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah keimanan qadar kauni, terjadi dan syar'i. Allah cintai. Jadi intinya ada takdir kauni itu pasti terjadi dan tidak dikaitkan dengan kecintaan Allah. Ada takdir syar'i itu belum tentu terjadi, pasti Allah cintai. Maka kata Imam Qayyim di sini, walamma kana qadhahu wal ihtimam wal ikmal. Kalau kita sudah pahami tadi perbedaan antara qadar dan qadha. Qadar berarti apa? Tadi penentuannya. Qadha berarti apa? Pelaksanaannya. Telah tertulis kita akan mati. Itu namanya qadar. Dan gak bisa kita elak. Tapi ketika kita telah mati, itu namanya qadha. Maka qadha itu adalah sempurna dan telah komplit, itu qadha. Wa inna ma yakunu ba'da mudihi wa tufudi adlun fi qadha'ik. Ini yang berkaitan dengan setelah ditunaikannya yang telah berlalu. Ya Allah, Engkau telah adil dalam keputusanmu. Hukum yang Allah telah sempurnakan itu namanya qadha. Adapun hukum, yaitu hukum syar'i, bahwa ma yahkumu bihi subhana qad yansha tanfidu wa qad la yufad. Adapun hukum Allah, yaitu qadar Allah, itu bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Wa in kana hukman diniyan fa huwa madin fil abdi. Wa in kana kauniyan fa in nafat subhanahu madha fih. Wa in lam yunfat inda fa'a anhu wa huwa subhanahu yumdi wa yaqtadi bihi wa ghairuhu qad yaqdi bi qada'i wa qaddari amran. Ya, ini kata Syekh di sini. Adapun qadar Allah, hukum Allah itu adalah apa yang dia hukumkan. Bisa jadi dia praktekkan, dia tunaikan, bisa jadi tidak. Fa in kana hukman diniyan, kalau hukumnya itu berkaitan dengan hukum agama, hukum kesukaan. Bahwa madin fi abdin, dia pasti berlalu dan terjadi bagi seorang hamba. Kalau hukumnya ikut hukum kauni, maka Allah akan menerapkannya. Madhafih, pasti terjadi. Indifa'an wa subhanahu yumdi wa ma yaqdi wa ghairuhu qad yaqdi bi qada. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dia adalah Allah yang bisa menunaikan keinginan dan kehendaknya tanpa ada yang bisa menghalangi. Berbeda dengan manusia, bisa jadi manusia menginginkan sesuatu, mengkadarkan sesuatu dalam pikirannya, tapi belum tentu dia bisa mengaplikasikannya. Wa adlun fiyya qada'uk. Ya Allah, adil kepadamu tentang keputusanmu. Ini di dalam doa ini dikatakan adil kepadaku semua keputusanmu. Ini mengandung semua keputusan Allah itu adil. Keputusan dalam takdir, keputusan dalam hukum, keputusan dalam pembagian rizki, itu keputusan Allah maha adil. Wa amma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Adapun musibah yang menimpa dirimu itu karena ulah tanganmu sendiri. Wa in tusibhum sayyi'atum fabima qaddamat aydikum fa innal insana kafur. Bagaimana pendapat orang-orang tentang qadar? Ada yang mengatakan, ini pendapat-pendapat yang salah kemudian dibawakan pendapat yang benar tentang takdir. Ada yang mengatakan al-ma'siyah indakum biqada'ihi wa qadarihi. Kalian bilang maksiat itu adalah qada dan qadar Allah, ketentuan Allah. Fama wajhul adl fi qada'iha. Kalau gitu gimana bisa adil dalam keputusan Allah? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Fa innal adl fi 'uqubah 'alaiha ghairu zahir. Karena keadilan dalam hukuman ini enggak begitu nampak katanya. Wakila hada su'al law sya'nun min ajli za'amat ta'ifah anal adl huwa maqdur. Pertanyaan ini betul pertanyaan yang baik sebenarnya, tapi ada sebagian kelompok yang menganggap salah pertanyaan ini sehingga mereka mengatakan al adl huwa maqdur. Apapun yang ditakdirkan kamu harus katakan adil. Adz-dzalim mamtani'i dzati, karena kezaliman itu tidak akan mungkin bagi Allah. Qalu li'anna adz-dzulm huwa at-tasarruf fil mulkil ghairi. Karena kezaliman itu adalah melakukan sesuatu yang bukan kepemilikannya.
Wallahu lahu kullu syai'in fala yakunu tasarrufu fi khalqi illa adlan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mempergaulkan atau memperlakukan hamba-hambanya kecuali dalam keadaan adil. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ta'ifah, ada yang berkata lagi, bal adlu inna la yu'aqab ala ma qadha wa qaddari lama hasuna minhu uqubah ala dhanbin alima annahu laysa biqada'ihi wa qadari fayakunu adl huwa jazaohu ala dhanbi bil uqubah faddam wa imma fid dunya wa imma fil akhirah. Adapun kelompok lain berkata bahwasannya keadilan itu adalah la yu'aqib. Keadilan itu enggak boleh dihukum baik dengan sesuai dengan qadir atau tidak. Falamma hasuna ma'ul uqubah ala dhanbin falamma hasuna minhul uqubah ala dhanbin alima annahu laysa biqada'i wa qadari fayakunu adl fi jazaa'i. Intinya di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya ada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'uba haula'i jama' baina adl baina qadar. Orang seperti ini akan sulit bagi dia menggabungkan antara kalimat adil dan qadar dan takdir. Dia menyangka bahwasannya apa yang Allah takdirkan tidak akan mungkin bisa mendapatkan keadilan. Dan mereka mengatakan dengan adil la yumkin an yaqulu bil qadar. Kalau kita tetapkan Allah Maha Adil, tidak akan mungkin pula kita katakan dia menentukan. Maksudnya begini, mereka ini tidak mau menetapkan Allah itu membuatkan takdir karena bagi mereka kalau kita tetapkan Allah membuat takdir, sekarang takdir dia adil atau enggak? Kalau dilihat ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sehat, ada yang sakit, berarti takdirnya enggak adil. Kalau begitu takdir jangan nisbatkan kepada Allah. Ini pemahaman yang salah. Tetap saja takdir itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah mengatakan mereka menetapkan dua perkara ini. Az-zalim indahum huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'i. Kata'dzibul muti' man la dhanba lah. Wa hadha wa nazzala Allah Subhanahu wa ta'ala anhu fi ghairi mawdi' fi kitabihi wa subhanahu in adalla man syaa' wa qadha bi ma'siyah wal ghayy ala man syaa' fadhalika mahdhul 'adl fihi li'anna wudi'a al-idlal wa khudlan fi mawdi' laik wa kaifa min asma'ihi al-husna al-'adl alladzi kullu af'ali wa ahkami sadadun wa shawabun haqqun. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan dua perkara ini. Az-zulmu indahum huwa wad'u syai' fi ghairi. Adapun kezaliman di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kata'dzibul muti' seperti mengazab orang baik. Ini kan enggak baik, enggak adil. Man la dzanbalah atau menghukum orang yang tidak pernah dosa. Wa qad nazzahallahu an nafsahu. Allah mensucikan diri dari perbuatan ini. Menyiksa tanpa berbuat dosa. Wa ghairu mawdi' fi kitabi. Enggak dalam satu kitab dia mengingkari ini. Allah Subhanahu wa taala wa in adalla man syaa wa qadha ma'siyah wal ghayy ala ma yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menentukan kemaksiatan, melampaui batas kepada siapa Allah kehendaki. Wa dzalika mahdhul 'adl fihi. Itu murni dari keadilan Allah. Liana wada'al idlal wa khudlan fi mawdi' laik. Karena dia meletakkan kesesatan kepada orang yang berhak mendapatkan gelar itu. Wa kaifa biman asma'il husnal 'adl alladzi kullu af'ali wa ahkami sadadu wa sawabu haqqun. Bagaimana lagi dia mau dikatakan nama dia yang tertinggi adalah adil karena semua perbuatan dan hukumnya dan kebaikan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya beriman kepada Allah, beriman kepada takdir, harus beriman kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu qad awdaha subul wa arsala ar-rasul wa anzala kitab wa azahal ilal makkana min asbabi hidayah wa ta'ah. Apa buktinya? Allah mengutus rasul, Allah menentukan jalan, Allah mengutus kitab, Allah menyebutkan azal, Allah azahal ilal. Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakit-penyakit yang mengganggu hidayah. Bahkan Allah kokohkan dengan sebab-sebab hidayah, ketaatan di pendengaran, di penglihatan dan di akal. Ini adalah bentuk keadilan dan Allah berikan taufik kepada siapa yang Allah kehendaki dengan pertolongan dari Dia. Wa arada min nafsi an yu'ina wa yuwaffiqu wa hada fadluhu wa khadlu man laysa bi ahli taufiq wa fadli. Walam yahrimu. Naam.
Walam yurid subhana min nafsi an yuwaqfiqu qata'ahu anhu fadlu walam yahrum adlu. Dan tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim dengan takdirnya. Intinya orang yang Allah sesatkan bukan karena Allah zalim, dia berhak mendapatkan kesesatan itu. Orang yang Allah berikan hidayah bukan karena Allah pilih kasih dia didapatkan hidayah, yang lain tidak. Pasti ada argumen kenapa Allah pilih dia mendapatkan hidayah. Jadi Allah akan meletakkan hidayah di tempat orang yang pantas dapat hidayah. Allah akan meletakkan kesesatan di dalam orang yang pantas mendapatkan kesesatan. Ketika dia disesatkan, jangan salahkan Allah dengan mengatakan Allah tidak adil. Tidak, Allah maha adil. Sama seperti Quran ketika Allah mengatakan, sering ayat ini kita baca, apa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'amma man uti'a, bukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang a'ta memberikan hartanya, wattaqa bertakwa, fasanuyassirul usra, kami akan mudahkan dia kepada kemudahan. Wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassirul usra. Adapun orang mendustakan kebenaran, fasanuyassirul usra, kami akan mudahkan dia kepada neraka. Kenapa yang satu dimudahkan kepada kemudahan dan surga, kenapa yang satu dimudahkan ke neraka? Allah Maha Adil, tidak akan mungkin Allah memudahkan ke neraka orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika ada yang dimudahkan ke neraka, itu dikarenakan wa amman bakhila wastagna, dia bakhil, wastagna, merasa sombong. Wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, dia dustai kebaikan. Fasanuyassirul usra, kami masukkan dia ke neraka. Jadi ketika ada Allah memasukkan seseorang ke neraka, itu pasti dikarenakan pertimbangan yang adil. Ada orang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti karena pertimbangan yang adil. Fa'amma man utiya. Naam. Ya, jadi kalau orang mengatakan apakah takdir itu adil, maka adil. Kalau ditanya lagi, Ustadz, saya makan obat, teman saya makan obat, dokternya sama, sosisnya sama, penyakitnya sama, tapi kenapa dia sembuh, saya nggak sembuh? Adil nggak Allah? Maka jawabannya apa? Adil. Loh, kenapa kok bisa adil? Saya nggak sembuh, dia sembuh. Jawabannya, obat itu bukan satu-satunya sebab. Obat itu salah satu sebab. Bisa jadi temanmu yang disembuhkan, dia makan obat sambil sedekah, sambil berdoa, sambil minta doa kepada orang tuanya. Allah sembuhkan. Kamu hanya bersandar kepada obat. Lalu Allah tidak sembuhkan karena kamu tidak menempuh jalan yang lain. Tidak berdoa, tidak minta didoakan, tidak bersedekah. Ketika kamu hanya menganggap dengan makan obat saja sembuh, dan temanmu sembuh gara-gara makan obat dan kau makan obat tidak sembuh, maka itu adalah karena kesempitan cara berpikir. Maksudnya Allah menyembuhkan pasti ada keadilannya. Sama seperti itu juga orang dimasukkan neraka dan surga. Apakah mungkin orang yang udah beribadah, jujur, ikhlas, berbuat baik, Allah masukkan ke neraka dia? Gak mungkin. Karena itu bentuk kezoliman. Bagaimana yang baik dimasukkan ke neraka? Kezoliman. Allah Maha Adil, tidak akan mungkin berbuat zolim. Begitu juga, mungkinkah orang yang berbuat maksiat, berdosa, minum khamr, tapi tiba-tiba disatukan dengan orang-orang yang selama ini berbuat taat? Adil nggak seperti itu? Nggak adil. Maka Allah akan meletakkan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Disebutkan juga oleh para ulama, ya, qadar itu ada beberapa bentuk. Ada qadar harian, atau pertama qadar ketika sebelum diciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Yang kedua qadar tahunan, yaitu ketika bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga qadar ketika di rahim. Mau ditiupkan ruh, dicatat takdirnya di situ.
bikatbi rizki wa ajali. Yang keempat, qadar yang dicatat harian. Setiap pagi malaikat mencatat dia apa yang akan dia lakukan. Ini 4 fase pencatatan qadar. Allahu a'lam. Berkata Imam Qayyim, wa hadha naw'an, ahaduma ma yakunu jazaa' minhu lil 'abdi ala i'radi anhu wa itharu aduwihi fi ta'ah wal muwafaqa alaihi wa tanasi dzikru wa syukru wa huwa ahalu ayukhdal wa yatakhallam min. Wa tsani anna la yasha'u lahu dhalika ibtida'an lima ya'lam minhu annahu la ya'rifu qadar ni'matil hidayah wa yashkuru alaihi wa yunthi alaihi biha wa la yuhibbu fala yusha'uha lahu li'adami salahiyatil mahalli. Ya, jadi yang kedua dari Allah pilih itu orang yang Allah berikan kebaikan karena dia orang yang pantas mendapatkan kebaikan itu. Wa kadzalika fatanna ba'dhum ba'du liyaqulu ahaulai manallahu alaihim. Seperti itulah Allah menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain dan mereka mengatakan, apakah mereka ini orang-orang yang Allah muliakan? Min bainina, di antara tengah kita. Alaihissallahu bi'alamu syakirin. Bukankah Allah Maha tahu siapa yang bersyukur? Perhatikan surat Al-Anfal ayat 53. Al-An'am ayat 53. Ketika orang-orang musyrikin itu protes kepada Allah, kenapa mereka diberikan kebaikan? Kadzalika fatanna ba'dhum ba'du yaqulu haula'i manallahu alaihim. Allah memberikan pada mereka kebaikan. Min bainina alaihissallahu bi'alamu syakirin. Allah memberikan mereka kebaikan di tengah-tengah kita. Yang lain gak diberi, cuma dia yang beri. Lalu Allah katakan, bukankah Allah yang lebih tahu siapa hambanya yang bersyukur? Jadi artinya Allah akan tambahkan nikmat, Allah berikan kebaikan, takdir yang baik itu sesuai dengan orangnya. Dan Allah akan memberikan sesuai dengan keadilannya. Tidak akan mungkin orang yang baik Allah masukkan neraka, itu gak adil. Juga tidak akan mungkin pelaku dosa besar Allah masukkan surga kecuali tegakkannya. Rahmat dan ampunan Allah, itu gak mungkin. Maka semua takdir Allah pasti dasarnya adalah adil. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika fatanna ba'dhum na'am. Fa idza qadha ala hadhihi an-nufus bid-dhalalah wal ma'siyah kana dzalika mahdhul 'adl. Kama idza qadha ala hayati bi an tuqtal wa lam aqrab wa la kalb aqur kana dzalika 'adlan fihi wa in kana makhluqan ala hadhihi sifat. Ya. Maka di sini pula faida qadha ala hadin nufusul dhalal wal ma'siyah. Begitu juga ketika Allah telah menetapkan untuk jiwa itu ada yang maksiat, ada yang taat, itu pasti berdasarkan keadilan Allah. Murni itu keadilan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala idza qadha ala hayyatin, Allah memutuskan untuk ular dibunuh. Untuk kalajengking dibunuh. Untuk anjing galak dibunuh. Itu keputusan Allah. Tapi Allah ciptakan dia juga. Kana dzalika adlan. Itu semua bentuk keadilan Allah. In kana makhluqan ala hadis sifat. Walaupun Allah ciptakan dia dengan sifat itu. Kenapa? Sekarang Allah perintahkan pelihara ular. Allah perintahkan bunuh ular. Tapi ularnya Allah hidupkan. Berarti kasihan ular, Ustaz. Dihidupkan untuk dibunuh dia. Apa jawabannya? Apakah penciptaan itu baik atau jelek? Pasti jawabannya baik karena Allah Maha adil. Allah ciptakan babi tapi tidak boleh dimakan. Baik atau tidak? Baik, pasti adil penciptaannya. Maka seperti itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal maksud fi qali madi fi hukmun adun fi qada'ik raddun ala ta'ifatain. Adapun di dalam doa, kita masih doa yang itu, doa yang panjang tentang menenangkan jiwa. Ketika mengatakan madin fiya hukmuk, hukummu berlaku padaku dan takdirmu berlaku padaku, ini ingin menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dia yang menetapkan segalanya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga oleh para ulama, mungkin kita ulang, ada 4 jenjang untuk memahami takdir.
Ada 4 jenjang untuk memahami takdir. Yang pertama adalah yang dikatakan dengan jenjang ilmu. Allah tahu segalanya sebelum menakdirkannya dan tahu apa yang terbaik sebelum terjadi. Itu namanya adalah jenjang ilmu. Beriman bahwasannya Allah mengetahui segalanya. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi anna dzalika fi kitab anna dzalika 'ala Allah yasir. Yang kedua, ada namanya beriman kepada takdir. Jenjang yang kedua beriman kepada penulisan di Lauhul Mahfuz. Begitu Allah tahu, Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, tidaklah segala sesuatu terjadi kecuali dengan iradah Allah, kehendak Allah. Yang baik terjadi dengan rahmat Allah dan kehendak Allah, yang jelek pun terjadi dengan iradah Allah. Yang keempat, segala sesuatu Allah ciptakan, atau fase yang keempatnya adalah fase penciptaan. Segala sesuatu Allah adakan dengan Allah ciptakan. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kebaikan yang menciptakan Allah, iblis yang menciptakan Allah. Semua yang ada di alam ini ciptaan Allah. Dan ini ingin menunjukkan bahwasannya 4 fase beriman kepada takdir. Yang pertama, Allah Maha tahu segala yang ditulis. Allah Maha tahu segala yang terjadi makhluknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menulisnya. Semua yang terjadi sampai apa yang terjadi di hari kiamat ditulis Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, Allah punya iradah, keinginan. Dan manusia punya keinginan. Dan semua yang terjadi di alam ini di bawah kehendak Allah dan keinginan Allah. Yang keempat adalah setelah Allah punya kehendak, kehendak itu diaplikasikan dengan penciptaan. Ini yang dikatakan menciptakan. Allah yang menciptakan segala sesuatunya, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu a'lam. Ya, sudah 1 jam pertemuan kita berkaitan dengan buku akidah Lum'atul I'tiqad dan berkaitan dengan pembahasan Imam Ibnu Qayyim yang berkaitan dengan takdir. Setelah ini Imam Ibnu Qayyim akan membahas tentang bertawassul, pentingnya kita bertawassul dengan nama-nama Allah di dalam berdoa. Nanti akan dicontohkan bagaimana bertawassul dengan nama-nama Allah di dalam berdoa. Dan Rasulullah SAW bertawassul dengan nama-nama Allah ketika berdoa. Allah musta'an. Ada pertanyaan, tafadhol dipersilahkan. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana doa bisa mengubah takdir. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah saya jelaskan sedikit. Begini Pak, Ibu. Yang dimaksud doa bisa merubah takdir adalah, saya umpamakan seperti ini. Kita sakit. Sakit itu takdir bukan? Takdir. Sembuh dari sakit dan tidak sakit takdir bukan? Ketika kita sakit, pengen gak takdir kita berubah? Apa yang kita lakukan? Berobat. Maka obat secara tidak langsung seolah-olah mengatakan merubah takdir. Dari takdir sakit menjadi takdir sehat. Lapar, takdir bukan? Takdir. Kenyang, takdir bukan? Ketika kamu dapat takdir lapar, apa yang kamu lakukan? Makan. Makan merubah takdir dari lapar menjadi kenyang. Begitupun doa. Tapi doa dikhususkan karena doa bisa mencakup semua keadaan hidup dan takdir hidup. Tadi obat itu hanya berkaitan dengan orang sakit. Makan hanya berkaitan dengan orang lapar. Tapi doa berkaitan dengan seluruh keadaan ibadah. Atau berkaitan dengan seluruh keadaan hamba.
Miskin, takdir. Kaya, takdir. Saya mau kerja Ustadz, gigih supaya kaya. Iya, itu bisa merubah takdir. Tapi itu cuman sebab. Yang paling besar, yang pasti menentukan adalah Allah. Maka doa kepada Allah, minta agar diberikan takdirnya. Maka itu dikatakan doa merubah takdir. Bukan berarti doa merubah takdir bahwasannya apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz sudah atau salah sehingga dirubah. Tidak. Yang tertulis di Lauhul Mahfuz tidak pernah salah dan tidak pernah berubah. Karena ketika kita mau berdoa pun, berdoa kita sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi itu yang dimaksud doa merubah takdir, yaitu karena dia bisa lebih umum daripada yang lain. Semoga kesehatan dan kesejahteraan untuk Ustadz dan jamaah sekalian. Amin. Jika mendapati orang tua yang sudah sepuh dan seringkali sikapnya tidak sesuai dengan keinginan anak-anaknya, apakah ini juga takdir? Apakah takdir baik atau takdir buruk? Itu takdir. Semua yang terjadi di alam ini takdir Allah. Nggak ada yang bisa keluar dengan takdir Allah. Kalau pertanyaan apakah itu takdir baik atau takdir buruk? Iya, dia suka sesuai apa? Seringkali sikapnya tidak sesuai dengan keinginan anak-anaknya. Apakah ini juga takdir? Iya, jawabannya takdir. Apakah takdir baik atau takdir buruk? Maka jawabannya Allah alam. Kalau dia anak-anak itu patuhi orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, sabar dengan orang tuanya dalam keadaan seperti itu, bagi anak baik atau buruk? Baik, karena itu mengantarkan dia ke surga. Takdir itu sebenarnya kalau dilihat kepada perbuatan Allah, Allah yang berbuat, tidak ada yang buruk, semuanya baik. Karena nggak ada perbuatan Allah yang buruk, nggak ada. Siapa yang menciptakan kehendak orang tua tadi? Allah. Berarti penciptaan dan keinginan ini dari Allah. Iya. Perbuatan Allah nggak ada yang buruk. Lalu kalau ada hadis yang mengatakan akan dituliskan bagi dia takdir baik dan takdir buruk. Berarti ada takdir buruk dong Ustaz. Karena di dalam hadis dikatakan akan ditulis bagi dia takdir baik, takdir buruk. Yang buruknya itu bukan perbuatan Allahnya. Tapi yang buruknya itu adalah sesuatu yang didapati manusia yang mereka anggap buruk. Sakit. Bagi manusia yang sakit, baik atau buruk? Ketika dia dapati. Buruk. Tapi ketika Allah ciptakan penyakit untuk keburukan manusia atau untuk kebaikan manusia? Hah? Kebaikan. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan takdir perbuatan Allah. Kan takdir kan perbuatan Allah. Itu pasti baik. Adapun yang kita hadapi mungkin buruk bagi kita tapi tidak buruk di sisi Allah. Iblis baik atau buruk? Buruk. Siapa yang menciptakan? Kalau gitu Allah menciptakan pemburukan berarti perbuatan Allah juga buruk. Perbuatannya baik atau buruk? Menciptakan iblis, Pak. Betul. Walaupun iblis yang diciptakan, iblis jelek. Tapi Allah menciptakan iblis bukan untuk kejelekan. Untuk kebaikan. Maka penciptaannya, perbuatan Allahnya baik. Iblisnya jelek. Adanya iblis takdir. Itu takdir jelek bagi kita. Tapi tetap baik hikmahnya di sisi Allah. Kembali kepada orang tua yang sudah tua, jompo, hidup di rumah kita. Yang permintaannya kadang-kadang berat bagi kita. Pertanyaannya, itu takdir baik atau takdir buruk? Kalau kita melihat kepada ciptaan Allah, perbuatan Allah itu baik. Tapi kadang-kadang ngeselin ya Ustaz, nyebelin ya Ustaz ya. Berat ya Ustaz. Mungkin itu berat bagi dirimu, tapi ada baik dari sisi Allah. Sama seperti orang sakit tadi, sama seperti orang lapar tadi, sama seperti orang yang diberikan ujian. Mungkin bisa buruk, tapi hakikatnya Allah menginginkan untuk dia kebaikan. Allahu a'lam. Jadi perbuatan Allah pasti baik. Cuman bagaimana respon kita terhadap perbuatan Allah. Silakan Ibu.
Oh, berulang berarti takdirnya. Tawasul dengan nama sudah ya. Enggak, karena catatan kemarin saya dikasih tahu tentang takdir. Kalau takdir itu sebelum yang itu. Karena saya nggak mendapatkan lagi tentang takdir di bab-bab setelahnya. Sudah ya? Oh ya, oke oke. Bab berapa? Bab 15. Saya nggak bawa bahasa, qadarullah saya nggak bawa bahasa Indonesianya ya. Saya bawa bahasa Arabnya. Di bahasa Arabnya nggak ada kalimat itu. Nggak ada kalimat apa judulnya tadi? Hakikatu tawakul. Tawasul bi asma'illah insan bainal. Oh. Iya, insan bainal jabar wal ikhtiyar. Oke, paham, Bu. Lalu, iya paham, Bu. Iya. Jadi pertemuan besok insan bainal jabar wal ikhtiyar. Manusia itu hidupnya di antara. Iya, di Indonesia kan begitu. Kalau di bahasa, kalau saya menerjemahkan, manusia itu antara hidupnya terpaksa dan pilihan. Kita ini di antara paksa dan pilihan. Kita dipaksa karena ada sesuatu yang nggak bisa kita pilih. Tapi pasti ada yang bisa kita pilih. Dan kita nggak bisa memilih sesuatu yang tidak disediakan oleh Allah. Ini maksudnya antara pilihan dan paksaan. Tapi kita nggak ada hidup yang dipaksa terus. Itu nanti akan dibahas juga ya. Al-juhalu billah mu'attaluna li haqa'i yubghidun Allah ala khalqih. Nah, setelah ditimbang di mizan, apakah amalan dikumpulkan di telaga atau hanya yang timbangannya baik, amalannya saja? Ini nanti kita bahas telaga. Jadi sebenarnya begitu setelah ditimbang, diberikan kitab dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya, nanti semuanya diarahkan ke telaga. Nanti akan kita bahas tentang telaga Nabi, besarnya telaga Nabi. Tapi siapa yang ke telaga ini? Sebenarnya yang ke telaga ini adalah orang-orang beriman yang masih ada keimanan dalam hatinya. Bahkan sebagian yang tidak beriman pun sebagian riwayat dikatakan tetap ke telaga. Begitu dia di telaga, tiba-tiba diusir oleh para malaikat. Pergi kalian. Maka Rasulullah mengatakan, ummati, ummati. Dia itu umatku, umatku. Kenapa dia diusir di telaga? Dikatakan kepada Rasulullah, li'annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Muhammad, kau nggak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Di dalam hadis ini, para ulama berdalil bahwasannya semua akan ke telaga, tapi sampai telaga ada yang diusir. Siapa itu? Yang pertama yang murtad dari umat Rasulullah, diusir dari telaga. Yang kedua, pelaku kebid'ahan juga diusir karena dikatakan li'annaka la tadru ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahnya. Allahu a'lam, ya. Jadi masalah telaga itu haud itu dibahas nanti setelah hisab. Tadi kita sudah selesai pembahasan tentang hisab. Jadi urutannya kalau mau diurutkan sekali lagi, dibangkitkan, begitu dibangkitkan dikumpulkan padang mahsyar, begitu dikumpulkan padang mahsyar itu ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang diberikan naungan dengan naungan Allah. Setelah itu semua menunggu hufatan uratan ghurlan. Setelah itu naiklah kepada Allah, minta disegerakan. Naik kepada Nabi Adam, naik kepada Nabi Musa, naik kepada Ibrahim, minta agar Allah segerakan ini. Semua mengatakan nafsi-nafsi sampai Muhammad Nabi kita minta kepada Allah, Allah berikan. Setelah itu barulah digiring. Setelah digiring ke padang mahsyar, digiringlah ke timbangan. Begitu ditimbang amal, ditimbang catatan, ditimbang badan, diberikan catatan.
Ada yang ngambil tangan kanan, ada yang ngambil tangan kiri. Begitu sudah ditimbang catatan, ada yang di situ ketika dihisap, diberikan kitab, dihisap. Ditanya semua yang tertulis. Kecuali orang-orang yang yasiron, hisapnya mudah. Disinilah ada yang tertahan sampai 500 tahun karena dihisap dia. Kemudian dibawalah ke telaga. Di telaga ada yang minum air telaga, di telaga ada yang diusir. Setelah di telaga diminum telaga, mereka diarahkan ke sirat. Sampai sirat, nanti ada yang bisa lewat. Ada yang lewat dengan lari, ada yang lewat dengan merangkak, ada yang jatuh. Begitu sudah lewat sirat, barulah di situ mereka akan dimasukkan surga. Itu sedikit perjalanannya. Bagi mereka yang jatuh masuk neraka, di atas sirat mereka nggak bisa lewat, dimasukkan ke neraka. Begitu masuk neraka nanti ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga, diberikan syafaat. Yang masuk surga dinaikkan derajatnya. Yang masuk neraka dikeluarkan dari neraka, masukkan surga. Ada orang yang di antara surga dan neraka, timbangannya sama, catatannya sama banyaknya, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Ada orang yang terakhir dikeluarkan dari surga atau dari neraka. Begitu semua udah masuk surga, tinggal orang-orang beriman sebagian yang di neraka, dikeluarkan dari neraka. Begitu dikeluarkan dari neraka, Allah datangkan kematian berupa seekor kambing, kematian itu datang. Lalu Allah letakkan di antara surga dan neraka. Lalu Allah bunuh atau Allah matikan yang namanya kematian. Semenjak hari itu tidak ada lagi namanya kematian, makhluk yang namanya mati. Maka disitulah sedihnya penghuni neraka dan bahagia penghuni surga. Penghuni neraka sedih berarti dia diazab tidak akan pernah mati. Penghuni surga dia senang berarti dia tidak akan pernah mati karena menikmati kenikmatan surga. Allah alam, yang kita bahas kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.